Halo teman-teman semua. Em, Kali ini kita akan lanjutin lagi series membuat web app message anonymous message sender. Dan di part ini adalah part terakhir dari series ini. Dan di part ini kita akan bikin fitur untuk kita bisa melihat detail dari message-message yang masuk ke dalam akun user. Nah, dan kita juga akan melakukan finishing di web app ini. Mungkin kita akan menambahkan beberapa yang sempat terlewat. Oke, mungkin kita langsung aja. Di sini aku udah siapin desain untuk fitur ini. Jadi sama kayak sebelumnya ada navbar, dan di bagian sini itu kita akan mengambil desain dari bagian sini, dari bagian send message-nya, kita modifikasi. Kemudian di bagian sini ya, ini itu akan nantinya akan isinya adalah detail message atau pesan apa yang seseorang kirim ke user itu. Dan di sini ada tanggal dikirim dan jamnya. Nah, sistematikanya adalah ketika ini kan kita baru cuman di fitur sebelumnya itu kita cuman dapat tahu kalau misalkan ada message baru gitu. Nah, kita nih sekarang nggak tahu nih isi message-nya apa. Nah, dengan hadirnya fitur detail message ini, ketika message-message yang nantinya akan tampil itu diklik, maka akan pindah ke halaman ini dan akan tampil message apa yang dikirim gitu. Oke, mungkin kita langsung aja bikin. Teman-teman boleh buka localhost slash dear stranger login slash login.php. Kita login dulu, misalnya pakai akun Dika 123. Oke, kayak gini. Terus kita buka codingan. Nah, di sini teman-teman boleh bikin file baru, atau kita ke file index dulu di folder user. Kita bikin file index, kita ke file index di folder user. Terus di bagian di bagian sini message box ini kita akan bungkus menggunakan ahref. Jadi teman-teman boleh bikin kemudian div message box ini kita masukin ke ahref ini kayak gini. Kita rapiin alt shift F. Oke, jadinya bakal kayak gini. Kalau kita lihat hasilnya tuh, dia masih ada kayak kayak dia berubah jadi ungu, terus ada underline-nya. Nah, kita nggak mau ada ini. Ini tuh pengaruh dari ahrefnya. Jadi kita harus ilangin dulu. Teman boleh buka file CSS, terus user.css. Terus di bagian bebas, teman kasih A. Terus di dalamnya kita kasih text decoration itu none. Terus color-nya kita mungkin pakai hashtag 50. Kita save. Oke, kayaknya dia belum berubah. Nah, ini biasanya dia nggak berubah karena si browser kita itu masih nyimpen cache atau nyimpen data dari session sebelumnya. Nah, caranya teman-teman boleh, kalau misalkan teman-teman pakai Chrome, boleh ke bagian sini, terus ke delete browsing data. Terus delete data aja, delete data. Terus kita close aja. Terus kita masuk lagi ke localhost slash dear stranger login. Kita login lagi. Kita masukin misalnya Dika 123. Nah, udah balik lagi. Nah, untuk kita close aja CSS-nya. Nah, di bagian ahref ini kita kasih message.php. Nanti kita akan bikin file message.php. Terus kasih tanda tanya, terus ID sama dengan kita buka PHP. Buka PHP kayak gini sama dengan. Nah, kita perlu ambil dulu ID dari si message yang tampil di sini. Ini tuh ID message-nya berapa. Nah, caranya adalah teman-teman ambil $message,
terus kasih message underscore ID. Kalau kita save, kita refresh. Kalau teman-teman sorot ke sini, teman-teman hover ke sini. Nah, di bagian bawah itu ada kayak semacam link gitu. Nah, itu ID-nya 14. Terus kalau misalkan kita sorot ke sebelahnya, dia ganti jadi ID 13. Jadi sesuai dengan ID yang di database gitu. Nah, ID inilah yang kita manfaatin buat dapetin detail dari message tersebut. Oke? Kita udah selesai pakai di index.php, kita close. Nah, di folder user, teman-teman bikin file baru. Namanya samain kayak tadi, message.php. Oke? Nah, karena isinya itu kurang lebih sama, kita copy aja di bagian index ini, index di folder user. Kita pilih semua, terus copy, pastekan di di file message.php. Nah, kita akan hapus bagian mulai dari container, kita hapus. Jadi sisa navbar aja. Oke. Nah, kalau kita klik di bagian message ini, kalau kita klik, dia bakal pindah ke halaman message nih. Kalau teman perhatiin di atas di link itu message.php. Nah, kemudian kalau kita ambil, misalkan aku bakal coba tampilin, misalkan di atas aja lah. Kita bikin variabel misalkan ID gitu. ID kemudian isinya adalah $_get ID, koma. Nah, kalau aku coba echo $ID terus titik koma. Nah, di bagian atas ini udah muncul ID berapa si message ini. Oke. Oke, mungkin kayaknya si Dika ini terlalu dikit message-nya, jadi kita mungkin login ke akunnya John aja. John 123. Nah, kayak gini lebih banyak. Nah, kalau teman perhatiin, kalau kita klik ini, message ID kan 16 tuh di bagian bawah. Kalau kita klik, di sini muncul 16 ID-nya. Kalau misalkan yang ini, munculnya ID 9. Yang ini ID 12 gitu loh. Oke, nah ID ini akan kita manfaatin buat query ke database. Oke, kita hapus dulu bagian echo ini. Terus di bagian kita bikin dulu UI-nya, kita klik contoh satu aja, bebas. Nah, di bagian sini, ini kan udah message.php nih. Nah, kita akan mulai bikin UI bagian sininya, bagian ini. Nah, karena bagian ini itu sama dengan bagian bagian kalau kita sebenarnya bikin ulang nggak apa-apa sih. Oke, kita bikin aja lah. Kita ke file index.php di bagian sini, di bagian paling luar, ke index.php. Terus teman-teman copy bagian container di bagian main sampai container, teman copy, terus paste di message.php. Paste, kita save. Kalau kita refresh, ini kan masih error nih. Nah, kita hapus dulu message for ini, kita hapus isinya, kita save. Nah, ini kan masih kosongan. Kita akan ambil kita akan hapus bagian text area. Text area-nya kita hapus, kita ganti sama P. Kita ganti sama P, misalkan kita tes aja lah. Kita kasih tes dummy. Oke, kayak gini. Terus, ini kan harusnya kan ada image, ada avatarnya. Nah, ini kan nggak muncul. Teman-teman di depannya tambahin titik-titik garis miring. Gini. Kalau kita refresh, tuh udah muncul avatarnya. Nah, ini kan belum rapih. Oh ya, di bagian form ini teman-teman boleh hapus aja karena kita nggak butuh formnya kita ini. Terus buttonnya juga kita nggak butuh, hapus. Terus kita refresh. Nah, kita cuma butuh kayak gini aja. Oke. Sekarang kita akan ke CSS, terus user.css. Kita side by side aja sama message.php. Di bagian bawah mungkin kita akan kasih misalkan message gitu. Di bagian bawah kita akan bikin .container itu .container belum dipakai ya. Oh, udah ada deh. Bukan, berarti kita ubah aja lah. Di bagian HTML-nya kita di container ini kita ganti jadi
message main container. Di bagian form wrapper kita ganti jadi message.wrapper. Terus di bagian form header itu ganti jadi message main header. Oke, kita kembali lagi ke CSS. Dot message main container, kita kasih width-nya 100%, kemudian height-nya mungkin 80 VH, terus display-nya flex, justify content center, line item center. Oke, harusnya mereka ini jadi ke tengah. Oke, udah tengah. Terus di bagian message wrapper kita kasih dot message main wrapper. Oke, kita akan kasih dia, bentar, kita coba contoh, kita coba ambil dari index.css, kita ambil di bagian form wrapper. Nah ini, teman-teman bisa copy form wrapper sama form headernya, teman-teman copy, pastekan di user.css, kita hapus aja, pastekan. Nah form wrappernya ganti jadi message main wrapper, form headernya ganti jadi message main header. Main header. Kita save, kalau kita refresh, oke, udah jadi kayak gini. Tapi ini masih belum sempurna gitu. Nah di bagian message wrappernya, headnya teman-teman hapus, kita save. Oke, kayak gini. Terus kita kasih mungkin padding, kita kasih padding misalkan 10 pixel. Bukan padding di sini deh, misalkan kita kasih oke, di sini aja, di HTML-nya teman-teman bikin div di sini, terus si test kita kasih masuk ke dalam div itu, kita Alt Shift F. Nah si div ini kita kasih kelas misalkan message main body gitu. Oke, balik lagi ke CSS, kita kasih dot message main body, kita ganti jadi masukin padding 10 pixel, kita refresh. Oke, kayak gini. Nah di bagian sini kan belum punya, kita harusnya kan ada tanggal ya, kita masukin tanggal misalkan 2025 0823, jamnya misalkan 23.0009, kita refresh. Nah harusnya kan kayak gini. Nah aku pengen ini tuh agak punya gap gitu lah. Jadi kita kasih di bagian message wrapper, kita kasih width-nya itu misalkan berapa ya, 30%. Kita save, kalau kita refresh kayak segini. Nah kita coba bikin teks yang tes ini lebih panjang gitu loh. Kita ngesimulasiin gimana nantinya ini misalkan kalau ada teks panjang gitu. Misalkan aku bakal bikin teks lebih panjang, bebas saja, random, lebih panjang, terus kita save, kita refresh. Nah berarti udah aman. Nantinya kalau misalkan ada teks panjang, dia akan ngikutin bentuk dari si teksnya gitu lah. Kayaknya teksnya akan kita besarin. Mungkin di bagian message body kita kasih font size misalkan 17 pixel, atau kita refresh, mungkin 20 pixel, kita refresh. Oke, 20 pixel mungkin. Oke, kita hapus tag dummy tadi. Oke, sini kita hapus, Oke, jadi kayak gini. Nah kita udah selesai slicing UI. Selanjutnya kita akan atau kita bikin tombol kembali aja kali ya. Kita bikin tombol kembali. Misalkan kita bikin sebentar.
Oh ya. Oke. Di bawah message body berarti bukan message body, di bawah message wrapper teman-teman kasih button misalkan back gitu. Kita back, kasih text back. Nah, di bagian sini nantinya kita akan bikin tombol kembali gitu. Oke. Nah, di bagian message container kita kasih message container kita kasih flex directionnya column, kita save. Oke, kayak gini. Terus di bagian bawah kita kasih style untuk buttonnya. Nah, sebelumnya kita kasih class dulu buat button. Kita kasih class misalkan btn min back misalkan. Oke. Nah, kita akan ambil CSS dari index.css, ambil bagian btn send. Btn send kita copy, pastekan di CSS user. btn send kita ganti jadi btn back. Kita save, kita refresh. Oke. Kayaknya terlalu besar, jadi kita kasih width-nya misalkan 25%. Sorry, width-nya dari 500 pixel kita ganti jadi 25%. Kita refresh. Oke. Terus di bagian message container kita akan kasih gap. Kita akan kasih gap 10 pixel misalnya. Kita refresh. Oke. Oke lah. Terus kita akan bikin bungkus si button ini pakai ahref. Kita kasih A. Terus masukin button ke dalam A ini. Kita ini refresh. Aman nggak? Oke. Di bagian sini ini apa namanya? Dia kecil banget. Jadi kita kasih di sini kasih A terus width itu 100%. Kita refresh, kita save, refresh. Nah, dia di bagian sininya itu terlalu mepet. Jadi kita akan coba kasih misalkan sebentar misalkan jangan 100% nih. Kalau 25% gimana? 25%. Kita refresh. Terus di bagian width-nya di btn back kita kasih 100%. Kita refresh. Oke, udah kayak gini. Nah, di ahref ini kita kasih ke dot slash index.php. Oke nih. Kita save. Oke. Jadi kalau misalkan nantinya ini kita akan klik back terus berarti bukan kayak gini. Berarti nggak usah dot slash, langsung ke index.php. Kita pulang. Kalau kita akan pencet back, harusnya ke menu utama. Tuh, ini kita cek lagi menu utama. Oke, berarti slicing UI udah selesai. Kita close dulu CSS-nya. Sisain message.php. Oke. Nah, di sini kan apa namanya? Message-nya ini kalau kita klik itu kan masih data dummy semua kan, masih tes semua. Nah, kita pengen ini tuh apa namanya? Punya setiap kita klik itu akan muncul message-nya apa gitu. Kayak misalkan kita sorot bagian ini. Nah, ini kan ID 16 tuh. Nah, kalau kita buka phpMyAdmin, host phpMyAdmin, kita tunggu. Oke, kita masuk ke Dear Stranger. Terus di bagian message kita nah ini kan ID-nya 16 nih, ID 16. Kalau kita cek ID 16 itu atau jangan ID 16 deh. Misalkan kita refresh dulu. Misalkan yang ini nih. Yang ID 15. Nah, ini di bagian ID 15 ini harusnya isinya itu adalah ini. Bla 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 ini. Nah, kalau kita apa namanya? Sekarang kita akan bikin logic gimana caranya ngubah si tes ini sesuai dengan ID ini gitu.
Kalau ID 15 berarti ini, ID 14 ini nanti isinya. Oke, kita mulai aja. Di bagian mana ya? Bentar. Di bagian atas, teman-teman bikin variabel dollar misalkan get message. Get message sama dengan mysqli underscore query. Kayak gini. Terus teman-teman kasih $db. Terus kita kasih kutip, query-nya adalah select bintang from messages where message underscore ID itu sama dengan kutip, di dalam kutip kita kasih $ID kayak gini, kita titik koma. Terus di bagian bawah kita tanda $, misalkan kita bikin variabel message, kita kasih sama dengan $get message, tanda minus terus tanda lebih dari, kita kasih fetch array kayak gini, fetch array titik koma. Oke. Nah, di bagian bawah, di bagian tanggal ini kita hapus tanggalnya kayak gini. Terus kita buka PHP kayak gini, sama dengan kita kasih $message kurung siku. Di dalam kurung siku kita kasih petik, isinya adalah created underscore add gitu. Oke. Terus di bagian tes ini teman-teman hapus, buka PHP lagi, kita kasih $message kurung siku terus kutip message kayak gini. Kita save, kalau kita refresh, set, tuh udah sama. Misalkan ini kan ID 15 nih, ID 15 di create-nya jam 15.39.25. Ini sama, 15.39.25, isinya adalah karakter ini, sama. Misalkan kita back, misalkan yang ini tuh, aku suka sama kamu di jam 14.35.53. Aku suka sama kamu di jam 14.35.53. Nah, ini udah berhasil kita bikin fitur buat ngelihat detail message-nya. Oke, kita coba login ke akun lain, misalkan ke akun Dika, misalkan Dika 123, kita login. Nah, message untuk Dika, kalau kita buka tuh, halo Dika 2, terus bagian ini kita halo Dika gitu. Oke. Di bagian fitur ini kita udah selesai bikin bikin fiturnya gitu. Oke. Sekarang fiturnya udah selesai. Sekarang kita akan melakukan finishing untuk web app ini. Nah, kita akan coba coba merapikan beberapa hal yang kelewat gitu. Salah satunya adalah, misalkan ini sekarang aku login sebagai Dika. Nah, masalahnya kita masih bisa login lagi nih. Kita bisa buka login.php. Nah, seharusnya user itu nggak bisa login 2 kali gitu loh. Kalau misalkan udah login, logout dulu gitu loh. Nah, kita akan bikin fitur logout dulu. Terus kita akan bikin logic si user kalau misalkan lagi login itu nggak bisa akses login, berarti nggak bisa login 2 kali, juga nggak bisa register. Jadi dia harus logout dulu baru bisa mengakses login sama register. Oke. Kalau kita ke sini, kita akan bikin di bagian di bagian user terus index.php, kita kasih misalkan di mana ya tombol logoutnya. Misalkan aku pengen di bagian navbar, misalkan aku kasih div. Kita kasih div, terus si button ini kita masukin ke dalam div. Kayak gini. Oke. Di atas button, misalkan aku bikin button satu lagi. Kita copy paste saja. Terus di bagian paling atas, ini kita hapus img-nya. Kita hapus img. Terus misalkan aku bakal kasih dia tombol logout. Kita kasih logout. Kayak gini. Kalau kita refresh,
Nah, dia kan masih numpuk kayak gini kan. Atau kita tukar aja logout di bagian bawah. Kayak gini. Oke. Terus button ID-nya kita kasih button btn min logout. Misal kayak gini. Oke. Misalkan di div ini kita kasih kelas misalkan nav min btn min wrapper. Oke. Nah, di bagian CSS teman-teman buka user CSS, kita side by side. Oke, di bagian sini misalkan kita kasih dot nav min btn min wrapper, kita kasih display flags. Oke, kita save, harusnya jumping ya. Tuh, kayak gitu. Terus kita kasih gap, misalkan 8 pixel gitu. Kita refresh, nah ada gap. Nah, aku pengen si logout ini warnanya beda, teman-teman. Misalkan aku pengen warnanya apa ya? Enggak, jangan warna deh. Misalkan nggak apa-apa deh warna ini aja lah. Kita ada tombol logout gitu. Terus kita close CSS-nya. Ini udah selesai CSS. Nah, ketika tombol ini logout ini close, maka kita akan hapus sessionnya. Terus kita akan kembali lagi ke halaman login gitu. Nah, gitu. Kita coba. Oke, kita akan coba buka di sini. Misalkan apa ya? Di bagian sebentar. Oh ini. Misalkan kita akan kasih dia Oke, di bagian logout, di bagian btn logout kita akan bungkus pakai A. Nah, di bagian sini kita akan pakai A, terus si btn logout kita akan masukin ke dalam A ini. Kayak gini. Kita refresh, bukan refresh, Alt Shift F buat rapihin. Terus kita akan hrefnya kita akan isi tanda tanya, terus logout sama dengan true misalkan. Oke. Terus di bagian bawah ini, di bawah ini kita enter, terus kita kasih if is set $_get, misalkan apa tadi, logout gini, kita akan destroy sessionnya. Jadi kita akan hapus sessionnya, session_destroy. Nah, session_destroy ini fungsinya ketika kita login kan kita nyimpen sesuatu di penyimpanan sementara si browser yang di bagian ini. Di bagian klik kanan application, Nah, di bagian ini ada PHP ses ID ini. Nah, ketika kita ada iset logout, berarti kalau misalkan si button logout ini diklik, maka kita akan hancurkan semua sessionnya. Berarti kita akan menghapus ini. Dimana kalau misalkan session ini kehapus, berarti kita udah ke logout dari akun ini gitu. Oke. Setelah di destroy, kita akan pindah halaman langsung ke login. Kita ke header location t2 ./login.php titik koma. Oke. Nah, teman-teman perhatiin di sini. Kalau kita inspect terus application, terus di bagian sini ini kan ini kita punya session kan. Di sini kan kita punya session. Nah, ketika kita klik tombol logout ini, kita refresh dulu. Kita klik tombol logout, set, dia pindah ke login. Dia pindah ke
login, dan kalau kita cek ini kenapa kok session ID-nya kok nggak hilang ya. Tapi kalau misalkan kita akses ke user sini, nah datanya nggak muncul karena sessionnya udah kita destroy teman-teman, karena kita udah log out dari akun akun yang udah login gitu. Jadi kita harus login ulang. Dika 13 udah kita log out, kita di direct lagi ke login. Nah kita coba login lagi. Dika 123. Nah yang jadi masalah sama kayak aku yang bilang kayak aku bilang tadi, kalau misalkan kita lagi login nih, kita lagi login di Dika, kalau kita akses login itu bisa, berarti kita bisa login 2 kali dong. Kita bisa login waktu lagi login gitu. Nah itu kita nggak mau. Jadi user harus logout dulu kalau misalkan mau login ke akun lain. Nah caranya adalah teman-teman kasih di bagian atas ini, kita cek gitu loh. Kita cek di bagian if, atau ya benar, if kalau misalkan tanda seru iset, artinya tidak iset. Kalau misalkan tanda seru tidak iset, $_session dengan key username, maka akan kita langsung pindahkan ke login gitu. Location /login.php gitu. Kayak gini. Sebentar, kayaknya ada yang titik koma. Oke. Jadi logiknya kayak gini. Sekarang kan kita punya, kalau misalkan kita lagi login itu kan kita punya username gitu. Bentar. Oh ya benar. Kita punya username. Nah, ketika kita punya username ini berarti kita tetap di sini. Kalau tidak ada, di bagian sini ada tanda seru, artinya tidak ada, maka kita akan langsung dialihkan ke login PHP. Coba kita logout dulu. Kalau kita coba akses ke slash user, dia akan langsung dialihkan ke ke login, karena kita udah logout gitu. Tuh, nggak bisa karena dia harus login dulu. Kita kasih di bagian kita login dulu, Dika 13, kita masuk ke file login.php kayak gini. Nah sekarang harus kita cek nih sama kayak gini. Kita login. Nah sekarang masih bisa. Nah kita nggak mau dia bisa login waktu kita masih login gitu. Nah caranya adalah kita harus cek apakah sekarang session username itu masih ada. Kalau misalkan masih ada, dia nggak boleh ngakses login. Ketika dia coba memaksa untuk akses login, maka akan dikembalikan ke halaman ini gitu. Jadi dia nggak boleh gitu lah. Caranya adalah kita kasih di bagian sini if iset $_session dengan key username, maka kita akan kasih header sini, kita location .2 langsung ke berarti ke user /index.php kayak gini, atau slash user aja harusnya bisa, user kayak gini. Oke, kita akan coba. Kalau kita ini kan udah kita bikin. Kalau misalkan tadi kan kita masih bisa coba akses login kan, kalau misalkan kita lagi login sekarang. Nah kalau misalkan kita coba ke akses login maksa, kalau kita enter set, tuh kita dikembalikan lagi ke halaman ini karena kita nggak boleh tuh ngakses login ketika lagi login. Kita sama juga, kita copy aja kayak gini, sama juga kayak register. Nah kalau register kan, kalau kita coba masuk ke register masih bisa kan. Nah kita nggak mau itu, kita masuk ke file register.php, terus di bagian bawah ini kita paste copy dari yang sebelumnya, kita save. Kalau kita coba akses register tuh dikembalikan lagi ke sini. Jadi user itu harus logout dulu kalau mau ganti akun. Oke, kita logout set, baru bisa misalkan ke akun John 13 login.
Tuh, oke. Kita logout. Oke. Kayaknya udah aman. Oh ya, di bagian ininya kayaknya kita akan coba akses kayak gini. Kalau misalkan kita tanpa apa-apa, bagian sini, tok. Ini tuh apa namanya? Akan ada error nih, kayak gini. Nah, kita pengen kalau misalkan ini tuh nggak ada tujuan, kalau misalkan ini kan ad-nya kosong, berarti nggak ada tujuan tuh. Ini mau message-nya mau dikirim ke siapa? Nah, kalau misalkan nggak ada tujuan message mau dikirim ke siapa, kita langsung pindahkan ke halaman login. Gitu. Oke, kita close dulu. Kita pindah ke file index.php bagian sini. Oke, kita akan di bagian sini kita akan cek if kalau misalkan tidak itu pakai tanda seru is set dollar enggak kalau misalkan kalau misalkan tidak dollar to kayak gini, maka akan kita alihkan ke location ke login.php kayak gini. Kita titik koma. Kalau kita refresh, ini kan kita nggak ada tujuan nih. Kalau kita refresh, tuh dialihkan ke login. Jadi orang-orang kalau misalkan mau isi message untuk orang lain, dia harus punya linknya. Tuh kalau misalkan kita coba maksa, dia akan dia akan suruh login. Misalkan kita login Dika 123, terus kita share link, copy, kita logout. Nah, terus kita paste link yang udah kita copy, tuh baru bisa gitu lah. Udah kita send. Oke. Gitu. Nah, di bagian sini kan, di bagian tombol get your own ini kan belum fungsi apa-apa kan. Nah, kita akan akan direct si usernya ke halaman register, misalkan di get your own ini. Kita di bagian sini kita kasih si button get your own ini, kita bungkus pakai A, terus kita masukin buttonnya ke atas, kita save. Kalau kita refresh, oke, muncul kayak gini. Tapi kita akan buka CSS index.css, kita kasih di bagian sini A itu widthnya 100%. Kita save, kita refresh. Oke, terus kita kasih display flex, terus justify content itu n. Kita save, kita refresh. Oke, kayaknya masih kurang, jadi mungkin kita kasih widthnya itu max content. Kita save. Kayaknya masih belum, sebentar. Entar dulu. Oh ini kayaknya. Oh iya deh. Sebentar. Kalau kita hapus ini gimana? Kita save. Masih sebentar. Coba kita kasih background. Oke, kayaknya kita harus rip ini dulu. Bagian sini, teman-teman delete browsing data kayak tadi. Kita delete data. Oke, kita refresh. Oke, dia udah ke sini. Tapi kita perlu, ini kan masih ada garis nih, garis underline. Di bagian sini kita kasih text decoration itu none. Kita save. Oke, kayak gini. Sekarang kita balik lagi ke index.php. Di bagian ahref kita kasih ke register.php. Kita save. Nah, ketika orang-orang ngeklik get your own, dia nyuruh orang itu buat register. Gitu. Nah, di bagian sini ini kan ada bagian login. Nah, kita kan kalau misalkan di posisi register nih, kalau misalkan kita mau login, mau kemana? Masa user harus ganti URL manual? Nah, di bagian bawah ini kan kita udah bikin template gini lah, ada login. Kalau misalkan dia already have an account, disuruh login gitu. Nah, kalau misalkan kita ke file register.php, kita kasih di bagian ini, already have an account ini, kita kasih terus si login ini kita masukin ke dalam A ini. Kita cut,
terus masukin dalam A sini. Kalau kita save kayak gini, tuh ada underline-nya, tapi kita underline-nya akan kita bikin, coba kita ke user CSS, bukan user CSS tapi out CSS, kita akan kasih A, terus kita kasih color itu blue yang kita punya gitu. Kita refresh sebentar. Nah kayaknya harus kita harus delete lagi karena ini cache-nya nggak mau ubah. Kalau kita refresh lagi, tuh udah jadi warna biru. Nah ini kalau kita klik akan ke login, ke halaman login. Jadi kita ke register lagi, di bagian A-nya, href-nya kita ganti ke login.php kayak gini. Sekarang kalau kita refresh terus klik login, dia pindah ke akun login. Nah, sekarang kita akan buat untuk register. Kalau kita kan di login sekarang, kalau misalkan ini dia bisa pindah ke halaman register pakai link ini. Kita ke login.php, sama juga kayak tadi, kita di dalam span kita kasih A kayak gini. Register ini kita cut, kita pindahin ke dalam A ini kayak gini. Hrefnya kita kasih register.php, kita save. Oke. Sekarang kalau misalkan kita klik register, dia pindah ke register. Sekarang kalau misalkan kita misalkan gini deh, kita ke dear stranger gini, oh ya benar-benar ini, kalau misalkan kita sedang di login, oh ternyata aku belum punya akun nih, mau register, di bagian sini don't have any account, ke register sini. Nah, oh ternyata aku udah punya akun deh, mau login, ke login ini berarti tuh udah pindah. Kita cek apa yang masih kurang. Di kasus 3 kayaknya udah sih, udah bisa, ini juga udah bisa, ini udah bisa, kayaknya udah aman. Oke, mungkin sampai sini aja. Kita udah berhasil bikin anonymous message sender pakai PHP dan juga MySQL. Oke, thank you teman-teman udah ngikutin seriesnya sampai sini. Thank you dan sampai jumpa.